Masih bersama saya di Apoteker Elm Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan selalu sehat walafiat. Nah, untuk perkuliahan perilaku dan etika farmasi, saya akan share materi yang selanjutnya ke materi terakhir di semester ini tentang aspek hukum rekam medis dan juga informed consent. Nanti akan saya share dulu materinya. Oke, sebentar ya. Iya, aspek hukum rekam medis dan juga informed consent. Jadi, outline kita pada kali ini kita akan membahas tentang perlindungan pasien, ada juga rekam medis dan juga informed consent. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang informed consent, ada yang perlu kalian ketahui. Sebagian besar keluhan ketidakpuasan pasien itu disebabkan oleh komunikasi yang kurang terjalin baik itu antara dokter dengan pasien dan juga keluarga pasien. Perhatian terhadap pasien tidak hanya dalam bentuk memeriksa dan memberi obat saja, tapi juga harus membina komunikasi yang baik dengan pasien serta keluarganya. Dokter perlu menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan rencana pemeriksaan berikutnya. Bukan hanya memeriksa pasien saja dan memberi obat, tapi pasien juga perlu bertanya kepada dokter, meminta penjelasan dokter sejelas-jelasnya terkait dengan penyakit yang diberikannya. Dengan pemahaman yang seperti ini, masyarakat awam sulit membedakan antara resiko medis dengan malpraktek. Hal ini berdasarkan bahwa suatu kesembuhan penyakit tidak semata berdasarkan tindakan medis, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti apa? Adanya komplikasi, daya tahan tubuh yang tidak sama, kepatuhan dalam penata laksanaan regimen terapeutik, serta kecenderungan masyarakat lebih melihat hasil pengobatan dan perawatan. Padahal hasil dari pengobatan dan perawatan tidak dapat diprediksi secara pasti. Petugas kesehatan dalam prakteknya hanya memberi jaminan proses yang sebaik mungkin, sama sekali tidak menjanjikan hasil. Salah pahaman semacam ini seringkali berujung kepada gugatan malpraktek. Sehingga secara etik kedokteran diharapkan untuk memberikan yang terbaik bagi pasien. Apabila suatu kasus ditemukan unsur kelalaian dari pihak dokter, maka dokter tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Begitu pula dengan pihak pasien. Mereka tidak bisa langsung menuntut apabila terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Harus ada bukti yang jelas yang menunjukkan adanya kelalaian. Dalam hal ini harus dibedakan antara kelalaian dan juga kegagalan. Apabila hal tersebut merupakan resiko dari tindakan yang telah disebutkan dalam persetujuan tertulis atau informed consent, maka pasien tidak bisa menuntut. Harap digarisbawahi ya. Apabila tindakan maupun resiko tersebut telah disebutkan dalam informed consent, maka pasien tersebut tidak dapat menuntut. Oleh karena itu, untuk memperoleh persetujuan dari pasien dan untuk menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan, maka dokter wajib memberi penjelasan sejelas-jelasnya agar pasien dapat mempertimbangkan apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Pada dasarnya juga dalam praktek sehari-hari, pasien datang untuk berobat ke tempat praktek dianggap telah memberi persetujuan untuk dilakukan tindakan-tindakan
medis rutin seperti pemeriksaan fisik. Tetapi untuk tindakan yang lebih kompleks, biasanya dokter akan memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk mendapatkan kesediaan dari pasien. Misalkan, kesediaan untuk melakukan pemeriksaan USG. Ya, ikhwal diperlukannya izin pasien adalah karena tindakan medis tersebut penuh dengan ketidakpastian dan dapat diperhitungkan secara matematis dan juga dipengaruhi faktor-faktor lain di luar kekuasaan tenaga medis seperti dokter. Contohnya apa? Virulensi penyakit, daya tahan tubuh pasien, kajian penyakit pasien, respon individual dari pasien, faktor genetik atau keturunan, kualitas obatnya sendiri, kepatuhan pasien dalam mengikuti prosedur, dan nasihat dokter. Selain itu juga tindakan medik mengandung banyak risiko atau bahkan tindakan medik tertentu selalu diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan. Risiko baik maupun buruk yang menanggung adalah pasien. Atas dasar itulah, maka persetujuan pasien bagi setiap tindakan medik mutlak diperlukan kecuali pasien dalam kondisi IGD atau emergensi. Mengingat pasien biasanya datang dalam keadaan yang tidak sehat, diharapkan dokter tidak memberikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pasien. Karena dalam keadaan tersebut, pikiran, kondisi pasien mudah terpengaruh. Selain itu, dokter juga harus dapat memahami keadaan dan dapat menyesuaikan diri dengan tingkat kebutuhan pasien agar pasien bisa mengerti dan memahami isi pembicaraan. Itu sekilas. Kemudian kita akan masuk dengan pengertian dari informed consent. Informed consent adalah suatu penyampaian informasi secara relevan dan eksplisit kepada pasien atau subjek penelitian untuk mendapatkan persetujuan medis sebelum dilakukan suatu tindakan medis atau pengobatan atau partisipasi dalam suatu penelitian. Ini pengertian dari informed consent. Aspek perdata informed consent bila dikaitkan dengan hukum perikatan yang terdapat di dalam KUH Perdata DW pasal 1320 memuat 3 syarat sah suatu perjanjian. Apa saja syarat tersebut? Yang pertama, informed consent harus ada kesepakatan antar pihak, bebas dari paksaan, kekeliruan, dan juga penipuan. Selain itu, yang kedua, para pihak cakap untuk membuat suatu perikatan. Dan yang ketiga syaratnya adalah adanya suatu sebab yang halal, yang dibenarkan, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, serta merupakan sebab yang masuk akal untuk dapat dipenuhi. Apabila telah dilakukan 3 syarat seperti ini, maka informed consent layak untuk ditandatangani atau disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Seperti itu. Kemudian ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam menyusun dan memberikan informed consent agar hukum perikatan ini tidak cacat hukum. Apa saja? Yang pertama kaidahnya, tidak bersifat memperdaya atau fraud. Yang kedua, tidak berupaya menekan baik itu pihak pasien atau pihak dari tenaga medis, yang disebut dengan force. Yang ketiga, tidak menciptakan ketakutan antara kedua belah pihak atau fear. Apabila ketiga kaidah ini dapat dilakukan, maka secara otomatis cacat hukum juga tidak akan berlaku untuk informed consent yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian ketika ada seorang pasien memiliki hak dan kewajiban yang layak untuk dapat dipahami selama dalam proses pelayanan kesehatan, maka ada 3 hak yang menjadi hak mendasar dalam hal ini. Apa saja? Yang pertama, hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau the right to health care. Yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi, the right to information. Dan yang ketiga, hak untuk ikut menentukan keputusan apa yang terbaik bagi penyakitnya, atau istilahnya the right to determination. Ketiga hal ini menjadi hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang pasien dalam informed consent.
Jadi seorang pasien yang sedang dalam pengobatan, perawatan di suatu sarana pelayanan kesehatan seringkali harus menjalani suatu tindakan medis, baikpun itu menyembuhkan atau terapeutik, menunjang proses pencarian penyebab penyakit atau diagnostik. Nah, pasien yang mengalami kelainan dalam kehamilan anak janin pada kehamilan pertama, contohnya dengan debu janin yang diperkirakan besar, perlu juga diberikan informasi tentang rencana persalinan secara otak. Ya, ini termasuk dalam tindakan medis yang terapeutik ya, atau menyembuhkan. Kemudian menurut Permenkes nomor 290 garis miring Menkes garis miring per garis miring 3 garis miring 2008 dan Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 pasal 45 serta manual persetujuan tindakan kedokteran KKI tahun 2008, maka informed consent merupakan persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Persetujuan yang ditandatangani ini atau dengan orang terdekat atau keluarga terdekat tidak membebaskan dokter dari tuntutan jika dokter tersebut melakukan kelalaian atau malpraktek. Perlu digarisbawahi oleh mahasiswa sekalian. Nah, informasi atau keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran dilaksanakan itu apa saja? Biasanya informasi yang diberikan yang pertama diagnosanya, diagnosa yang telah dibedakan oleh kedokteran harus disampaikan kepada pasien. Yang kedua, sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan. Dalam arti kata, ini sifatnya tidak terlalu sulit atau tidak terlalu parah, seperti itu. Yang ketiga, manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut. Kemudian yang keempat, resiko-resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut. Yang kelima, alternatif cara pengobatan yang lain ketika pengobatannya mungkin tidak menyebabkan suatu kesembuhan, maka perlu dicarikan alternatif yang lain. Yang terakhir, perakiraan biaya yang harus dibayarkan oleh pasien menyangkut tindakan kedokteran tersebut. Ini informasi yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran dilakukan kepada pasien. Pengecualian terhadap keharusan pemberian informasi sebelum dimintakan persetujuan tindakan kedokteran apa saja dijalani. Yang pertama, dalam keadaan UGD di mana dokter harus segera bertindak untuk menyelamatkan jiwa. Tidak mungkin dokter akan bertanya dulu kepada keluarga pasien apabila pasien tersebut sudah dalam keadaan sangat kritis. Yang kedua, keadaan emosi pasien yang sangat labil sehingga ia tidak bisa menghadapi situasi dirinya sendiri. Ini juga perlu dipertimbangkan dan menjadi pengecualian dalam pemberian informasi. Resume informed consent. Apa saja sih resume informed consent itu diberikan? Yang pertama itu untuk mengetahui protap dan kebijakan tentang informed consent. Yang kedua, mengetahui informasi apa saja yang diterima kepada pasien pada saat pelaksanaan informed consent tersebut dilakukan. Yang ketiga, mengetahui siapa saja yang berhak memberikan persetujuan dalam informed consent. Yang keempat, mengetahui apakah pasien atau keluarga tersebut mengerti informasi yang diberikan dokter sebelum memberikan persetujuan tindakan medis. Yang kelima, mengetahui proses persetujuan pasien terhadap tindakan medis. Yang keenam, mengetahui proses penolakan pasien terhadap tindakan medis. Ini 6 resume informed consent. Ini beberapa contoh. Saya ambil contoh informed consent dari Puskesmas Leke di Kecamatan Simbuang, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Isi dari persetujuan atau penolakan tindakan medis. Yang pertama ada keterangan dari pasien, namanya siapa, umur, jenis kelamin, alamat, kemudian KTP-nya. Dan ini menyatakan dengan sepenuhnya telah memberikan persetujuan atau penolakan dari tindakan medis berupa apa, perlu ditulis dari saya sendiri atau keluarga. Ya, tujuannya untuk apa? Supaya segala risiko, segala apapun yang telah dijelaskan oleh dokter dapat dimengerti. Ya, ini contoh dari Puskesmas Leke informed consent di Tanah Toraja. Kalau ini saya ambil dari luar negeri. Medical consent form hampir sama. Ya, ada nama, kemudian ada jenis kelamin, nomor telepon, terus telepon atau informasi gawat daruratan
yang harus saya simpan siapa? Biasanya mungkin keluarga atau orang terdekat. Ya, ini contoh dari New York City atau Amerika Serikat. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan medical record? Kalau tadi kan ada namanya informed consent, persetujuan tertulis. Ternyata rekam medis juga menjadi salah satu hal krusial dalam mencatat segala riwayat penyakit, segala diagnosa, segala pengobatan yang telah diberikan oleh tenaga medis kepada pasien. Pengertian rekam medis. Rekam medis adalah formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen klinis dan administrasi guna memudahkan pengelolaan dalam melayani pasien, sehingga semua hasil pelayanan tersebut dapat dinilai dilihat pada formulir-formulir dalam dokumen rekam medis atau DRM. Ini pengertian dari rekam medis. Contohnya saya ambil lembar rekam medis dari Rumah Sakit Kebahagiaan di Makassar. Ini seperti contohnya yang bersama dengan nomor rekam medis, nama lengkap pasien, tempat tanggal lahir, ringkasan masuk keluarnya, kemudian dia peserta apa, apakah peserta jaminan asuransi tertentu atau BPJS misalkan atau yang lainnya, status pernikahannya apa, nama keluarga. Jadi ini adalah bagian dari rekam medis yang perlu sangat jelas harus diisi oleh pegawai rekam medis dalam menyusun riwayat dari pasien yang masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Nah, catat seperti ini. Ini contoh dari lembar rekam medis. Ini juga bersama. Saya ambil dari Rumah Sakit Puskes Panakukang Makassar atau Sulawesi Selatan. Dan harus, kalau kalian lihat, ini harus ditandatangani oleh dokter yang merawat. Ya, karena dokter akan menentukan tindakan medis seperti apa yang harus dilakukan kepada pasien. Semua dicatat di dalam lembar rekam medis. Nah, rekam medis yang lengkap dan cermat adalah syarat mutlak bagi bukti dalam kasus-kasus mediko-legal. Secara hukum, dalam bidang medis itu mediko-legal. Selain itu, kegunaan rekam medik dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain. Yang pertama, aspek administrasi, ada aspek hukum, ada aspek medisnya bagaimana, kemudian keuangannya bagaimana. Kalau administrasi tentu saja kegunaan rekam medik untuk melihat kelengkapan data dari pasien. Terus medisnya dalam arti kata pengobatan apa yang diberikan, diagnosanya bagaimana. Secara hukum, karena ini bersifat pribadi, maka tidak boleh seorang pun dapat melihat secara bebas rekam medis dari pasien. Yang keempat adalah yang namanya aspek keuangan. Dilihat dari tindakan yang diberikan sehingga dapat dihitung berapa besar pengeluaran biaya pengobatan pasien. Yang kelima ada dari aspek penelitian. Nah, bisa saja ketika ada suatu pandemik mungkin ya, dilihat dari pasien-pasien yang mungkin zaman sekarang, zaman COVID-19, di mana ketika belum didapatkan suatu obat atau vaksin untuk menyembuhkan pasien-pasien COVID ini, biasanya para dokter atau tenaga medis akan melihat beberapa rekam medis pasien-pasien sebelumnya yang telah memiliki gejala maupun telah dinyatakan atau diagnosa memang memiliki penyakit COVID-19 untuk dilakukan penelitian. Karena tidak semua pasien dengan kasus yang sama memiliki hasil yang sama juga. Kemudian juga untuk aspek pendidikan, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Perlindungan pasien, yang terakhir. Jika pasien tersebut menandatangani informed consent antara pihak pasien dengan pihak dokter, kemudian segala macam data akan dimasukkan kepada rekam medis, maka pasien juga perlu diberikan perlindungan dalam proses penyembuhan penyakitnya di sarana kesehatan. Itu terdapat atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Pasal 56. Yang kedua ada juga pernyataan ID tentang informed consent, terdiri dari 15 pernyataan. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Ya. Ini perlu diberikan kepada pasien. Untuk yang
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Saya akan bacakan dulu isinya. Pasal 56, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Itu ayat pertama. Pasal 56 ayat yang kedua, hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada pertama, menderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke masyarakat luas. Kedua, keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri. Yang ketiga, mengalami gangguan mental oleh stres. Kemudian yang kedua tentang pernyataan ID, tentang informed consent, ada 15 pernyataan. Saya tidak akan baca semua, saya akan baca beberapa saja, misalkan pernyataan tentang manusia dewasa dan sehat rohani berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan oleh tubuhnya sendiri. Kemudian dokter tidak berhak, yang kedua, dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien itu sendiri. Yang ketiga, semua tindakan medis, diagnostik, terapeutik maupun paliatif memerlukan informed consent secara lisan maupun tertulis. Ya, ini beberapa pernyataan yang diberikan oleh ID tentang informed consent. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran di pasal 45. Ya, ini lebih ke tindakan kedokteran, kemudian persetujuan, kemudian harus mencakup tentang diagnosa, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan lain, resikonya seperti apa. Ya. Ini juga diatur dalam Permenkes nomor 290 di tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran pada pasal 2 ayat 1, pasal 7 ayat 93, pasal 13 ayat 1, nanti kalian bisa sendiri. Dan juga Permenkes nomor 299 tahun 2008 tentang rekam medis. Terima kasih, demikian materi yang telah saya berikan. Semoga dapat bermanfaat sebagai bekal kalian nanti ketika kalian sudah bekerja di sarana kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya yang lain. Dadah.